Berikutnya kali ini judulnya bunyinya begini. Profesor Mahfud MD pernah bilang duit korupsi BTS ini mengalir ke 3 parpol. Begini. Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang waktu itu dengan gencar mempertanyakan aliran duit korupsi BTS, ada yang mengalir ke 3 parpol besar selain Nasdem, yaitu ke PDIP dan Gerindra. Begitu diberitakan Kompas.com pada 23 Mei 2023. Dari proyek senilai 10 triliun yang dikorupsi 8 triliun, itu 80%-nya. Memang rasa malu tidak berlaku dari kasus ini, atau memang mereka sudah tidak punya lagi rasa malu itu. Selama proses peradilan, terungkapkah ada beberapa puluh miliar mengalir ke pihak sana dan beberapa ratus miliar ke pihak sini. Totalnya sekitar 1 triliun. Pertanyaannya, itu kan baru 1 triliun. Lalu yang 7 triliun lagi kemana tuh duit dikorupsi? Mengenai hal ini kok belum ada penjelasannya sampai sekarang. Siapa saja atau pihak mana saja yang makan duit rakyat sebanyak itu? Supaya nggak kehilangan konteks, begini gambaran kasus itu singkatnya ya. Waktu itu Profesor Mahfud MD memperoleh informasi bahwa ada aliran dana dugaan korupsi pembangunan Menara BTS yang mengalir ke 3 partai politik, Nasdem, PDIP, dan Gerindra. Saya dapat informasi itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum yang menentukan itu, kata Profesor Mahfud MD pada 23 Mei 2023. Untuk pendalaman atau penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Menara BTS 4G itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum APH. Maka Mahfud mempersilahkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mendalami dugaan itu. Perihal ini Mahfud menganggap sebagai gosip politik, lantaran pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik. Proyek BTS ini sudah berjalan sejak tahun 2006, tapi baru terbentur masalah pada anggaran tahun 2020. Kata Mahfud, proyek itu berlangsung sejak 2006 sampai tahun 2019, berjalan bagus. Baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai 28 triliun itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Ketika anggaran atau dana itu hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta tentang tidak adanya pembangunan Menara BTS seperti yang sudah dianggarkan itu, alias proyeknya bodong. Maka kontraktornya pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS sampai bulan Maret 2022. Alasannya gegara pandemi COVID-19. Mahfud bilang, padahal uangnya sudah keluar tahun 2020-2021. Minta perpanjangannya sampai Maret. Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan. Ujungnya, kerugian yang dihitung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Dalam proses peradilan, selama ini baru sekitar 1 triliun yang terungkap. Maka sekarang yang masih perlu dikejar, informasi lengkapnya kemana duit yang 7 triliun itu. Katanya ini soal markup. Berapa besar markupnya? Siapa saja yang bermain di situ? Ini soal uang rakyat yang mesti jelas pertanggungjawabannya. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.